عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ذي الجلال والإكرام صاحب الطول والإنعام، أحمده سبحانه وتعالى على نعمه العظام، كما أشكره على آلائه الجسام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وعلى آل بيته السادة الأعلام وأصحابه البررة الكرام والتابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام. أما بعد، فأولى ما يفتتح به الكلام بمثل هذا المقام الوصية بتقوى الله الملك العلام وطاعته على الدوام، فإن تقوى الله أعلى نسب، وإن طاعته أغلى مكتسب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. معاشر الإخوة والأخوات من الطلاب والطالبات بجامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية الحكومية بريو، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في أول لقائنا اليوم في برنامج دروس منتظمة حول الأحاديث النبوية. ففي هذا اليوم نستأنف هذه الدروس، ولا أدري هل سنستمر أم سنتوقف كذلك، لأنه لا بد من مسير من التوقف، ولا بد من البدء من الانتهاء. لكن نسأل الله سبحانه أن يلطف بنا وأن يأخذ بنا وبنواصينا للبر والتقوى. Taib, bagusnya pakai bahasa Arab atau bahasa Ojo? Hah? Oh, bahasa Indonesia. Taib. Memang bahasa Ojo tidak bahasa Indonesia ya. Taib. Alhamdulillah pada petang ini sudah lama kawan-kawan menanti, tetapi tak dapat waktu karena antum terlalu sibuk, saya pun banyak pekerjaan. Ini pun tadi hampir juga tak jadi, karena tadi dapat bagian mengasuh anak menunggu rumah. Jemput dari sekolah, tunggu rumah sampai ibunya datang. Iya. Alhamdulillah tadi lepas asar sudah sampai. Oleh sebab itu saya pun boleh sampai ke sini. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat yang dirahmati Allah. Pertama kita bersyukur kepada Allah karena kita diberikannya kemauan dan keinginan untuk selalu menempuh jalan ini, jalan menuntut ilmu, seperti kata Imam Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam, jihad yang paling utama hari ini adalah talabul ilmi wa nashruhu, menuntut ilmu dan menyebarkannya. Karena tidak sedikit dari umat ini yang tidak mengetahui hal-hal yang sangat mendasar dari agamanya. Padahal itu adalah hal-hal yang tak boleh tidak diketahuinya. Maka beruntung kita masuk bagian dari mereka yang mau menuntut ilmu, mau pula mengamalkannya, dan insya Allah
menyebarkannya. Dan majelis ilmu adalah termasuk ibadah yang paling utama. Nabi katakan talabul ilmi sa'atan afdalu min ibadati sanah. Menuntut ilmu sesaat lebih afdal daripada ibadah setahun. Maksudnya ibadah sunat. Salat sunat setahun, berzikir sunat setahun, atau sunatan masal setahun. Yang sunat-sunat ya. Menuntut ilmu sesaat ini lebih afdal daripada itu semua. Oleh itu kita jangan menunggu waktu luang atau kosong, tidak akan ada. Tapi kita jadikan di antara kesibukan kita adalah menuntut ilmu itu. Dan jangan katakan saya sudah hafal, karena para ulama kita seperti Ibnul Bukhari misalnya, Fakhruddin Al-Bukhari membaca Sahih Al-Bukhari sampai 1000 kali sampai tamat. 1000 kali sampai selesai. Awak alhamdulillah ulun sekali julenya, belum pernah sekali. Jadi kalau tuan-tuan bosan karena hadis ini sudah sering diulang, berarti belum merasakan kenikmatan menuntut ilmu. Saya yakin kita masih tergolong orang yang lupa menuntut ilmu gara-gara makan. Kalau orang dulu lupa makan gara-gara menuntut ilmu. Kalau kita sebaliknya, lupa menuntut ilmu gara-gara makan atau gara-gara mencari makan. Oleh itu, bersyukur kita pada hari ini bisa berkumpul di sini. InsyaAllah tidak lama-lama, asal anggukannya semakin dalam. Itu tanda kalian sudah paham. Saya pun harus paham. Nah, apalagi masjid ini terasa kelam. Mungkin lampu yang kurang atau sudah mulai turunnya malam. Awak yang berkulit hitam tambah hitam nampak jadinya. Tapi ada terang ya. Ini pandai pencahayaan nampaknya. Alhamdulillah. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan jalan ini kepada kita seterang-terangnya. Jalannya sangat terang, sehingga tak ada alasan untuk tidak selamat sampai ke surga. Tak ada alasan, karena jalannya terang benderang. Taraktukum alal bayda lailuha kanahariha. Aku tinggalkan kalian jalan yang luas dan terang, malamnya saja seperti siang. La yazighu anha illa halik. Tak satu pun yang menyimpang melenceng kecuali binasa. Ya, tergantung melencengnya jauh atau dekat. Kalau tuan-tuan sudah merasa melenceng, cepat-cepat berhenti di terminal terdekat, biar mudah dijemput. Jangan teruskan perjalanan yang menyimpang itu. Sebab kalau diteruskan payah menjemputnya. Kadang-kadang dijemput tidak cukup ongkosnya. Kadang-kadang tidak ada perjalanan balik. Oleh sebab itu, berhentilah di terminal terdekat. Jangan diteruskan. Bila sudah jelas tersesat jalan. Karena Nabi tak tunjukkan jalan yang sesat. Nabi tunjukkan jalan yang menyampaikan kepada yang diinginkan, yaitu nikmat surga insyaallah taala. Ma'asyiral ikhwah, kenapa Arba'in An-Nawawiyah? Kenapa tidak kitab lain misalnya? Pertama, para ulama kita ditanya, khususnya mutaakhirin, kalau saya ingin menghafal hadis, apa yang direkomendasikan? Rata-rata mereka merekomendasikan Al-Arba'in An-Nawawiyah bagi pemula. Selepas itu, apa yang bisa
Kalau saya masih bersemangat lagi, lanjutkan dengan Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam li Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Wafat tahun 500 Hijriah. Masih bersemangat lagi, lanjutkan dengan Bulughul Maram min Adillatil Ahkam lil Imam Ibn Hajar Al-Asqalani 852. Masih juga semangat, lanjutkan dengan Riyadhus Salihin min Kalami Sayyidil Mursalin oleh Syekh kita Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih wa ala sairil ulama. Kenapa itu? Karena kitab-kitab ini ringkas tetapi mengandung makna-makna yang luas. Usul wa qawaidul Islam. Usul wa qawaidul Islam. Kalaulah Imam Ahmad rahimahullah yang hafal 1000 hadis, dia tidak terlalu banyak bunyinya. Soalnya kalau dibilang 1 juta ngeri kita. 1000 hadis. Ya kan? 1000 hadis. Biar ada semangat kita nak menghafalkan, kan hanya 1000. Nah, tapi kalau 1 juta, woi, kapan hafal arba'in aja enggak hafal-hafal. Nah. Beliau mengatakan usulul Islam fi 3 ahadits. Landasan utama Islam itu terdapat pada 3 hadis. Hadis pertama, innamal a'malu binniyat. Hadis pertama dalam Al-Arba'in. Yang kedua, hadis Aisyah radhiyallahu anha, muttafaqun alaih, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Hadis yang nomor 4 di Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian hadis yang ketiga, hadis An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Hadis ke-6. Masya-Allah, dah hafal itu. Masyaallah kiram, itulah sebabnya kenapa kita memilih Al-Arba'in, di antara sebabnya. Kemudian apa pula kisahnya Arba'in ini? Apa kisahnya? Banyak ulama yang menulis kitab Al-Arba'in. Guru saya di Madinah, Syekh Abdullah Hasan Damfu, hafizahul maula, beliau menyebutkan lebih dari 80 kitab dengan judul Al-Arba'in. Maaf, ini teman saya angkatan saya, dia buat bahas penelitian lebih dari 80 tulisan Ar-Arba'in. Itu masa kami kuliah. Sekarang tidak banyak lagi Arba'in lahir yang baru-baru. Ada Al-Arba'in fil jihad wal mujahidin, Al-Arba'in fi fadli al-adilin, Al-Arba'in fi fadli ilmi wa ahli, dan seterusnya. Dan ada Al-Arba'in hadisan an arba'ina syaikhan fi arba'ina daulan fi arba'ina mawdu'an atau ilman li Abi Tahir As-Silafi, dan seterusnya. Tapi yang paling terkenal adalah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sebabnya karena ada hadis, tidak kurang dari 13 hadis tentang fadilat menghafal hadis Arba'in, atau 40 hadis. Di antara bunyinya adalah man hafidha arba'ina hadithan min ummati yuhsyaru yawmal qiyamati ma'al anbiya. Siapa yang menghafal 40 hadis di antara umatku dibangkitkan pada hari kiamat bersama para nabi. Wih,
Gimana kalau dibangkit bersama Nabi? Syekh, andai antum diundang Pak Presiden ke istana negara, lalu antum disuruh duduk bersama para jenderal, gimana rasanya? Pasti gemetar. Iya, ketakutan antum, mau diapakan saya ini? Iya, kalau jenderal kan menakutkan. Tapi kalau bersama para nabi dan rasul, takut antum? Enggak, menenteramkan. Ya tak? Kalau jenderal takut antum kan? Tapi kalau sama nabi enggak. Dan riwayat lain bersama para fuqaha, berarti ulama-ulama, pasti juga menenteramkan. Dan dalam hadis lain dianggap seorang faqih dalam beragama. Cuman sayang seperti kata Imam Abu Tahir As-Silafi, kemudian disebut pula oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, tidak satu pun hadis ini yang sahih tentang fadilat menghafal hadis 40. Oleh sebab itu kita tidak terpaku pada itu, tetapi hafallah hadis sebanyak-banyaknya. Karena kitab ini ditulis oleh seorang imam, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala, maka kita pun menghafalkannya karena beliau menuliskannya dengan dasar ilmu yang mumpuni, sehingga kitabnya ini menjadi kitab yang laku sepanjang zaman, menjadi rujukan utama para penuntut ilmu, khususnya para pemula, bahkan bukan hanya pemula, bahkan para asatizah, para ulama juga sering menjadikannya sebagai buku panduan mereka dalam mengajarkan ilmu. Semoga Allah merahmati Imam An-Nawawi dan para ulama kita semuanya. Tentang penulis, beliau adalah Yahya ibn Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi, berasal dari daerah Nawa, di daerah tenggaranya Damaskus, lebih kurang berjarak 80 km dari ibu kota Suriah sekarang. Beliau wafat 676, dikurang 40, 676 kurang 40. Tak panding hitung lagi. 76 kurang 40, 36. Berarti lahirnya 736. 6, karena beliau wafat dengan umur 40 tahun. Hanya 40 tahun, tapi Allah berkahi waktunya sehingga kita yang berumur lebih dari itu belum selesai membaca tulisannya. Untuk mengetahui kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dalam mazhab Asy-Syafi'i, Imam An-Nawawi salah satu dari imamul muhaqqiqin. Ada dua orang syekh, kalau disebut dalam mazhab Asy-Syafi'i Asy-Syaikhani, yang dimaksud adalah kalau disebut hakaza qala Asy-Syaikhani, dua orang syekh mengatakan, maksudnya siapa? Salah satunya adalah Al-Imam An-Nawawi, dan yang lainnya adalah Imam Abdul Karim Al-Rafi'i, sahibu kitab Fathul Aziz, syarhu Kitabil Wajiz. Al-Wajiz siapa penulisnya? Siapa? Al-Imam Al-Ghazali. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua orang ini, Ar-Rafi'i dengan An-Nawawi, dua orang syekh mazhab Syafi'i. Bila mereka sepakat berdua, fahuwal mazhab, itulah mazhab yang mu'tamad. Wa idza ikhtalafa, bila keduanya berkelahi, berselisih, berbeda pendapat, maka para ulama mazhab Syafi'i mengatakan fal qaulun Nawawi huwal mazhab. Maka perkataan Imam
An-Nawawi itulah yang muktamad dalam mazhab Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi. Ini singkatnya tentang Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Beliau subhanallah diberikan oleh Allah kecerdasan yang luar biasa, tetapi tidak mengandalkan kecerdasan, tetapi juga berusaha sekeras dan sekuat tenaga. Beliau kuliah, kalau bahasa kita kuliah, belajar 12 mata kuliah dalam sehari. Awak 12 mata kuliah dalam sebulan. Itu pun sudah angkat tangan. Ya dah? Kan 24 SKS. Sah? Satu semester. Beliau tidak setiap hari belajar 12 mata kuliah. Awak belajar jam 7 sampai 8.40 satu sesi. Lepas itu belajar 8.45 sampai 10.25. Nah, habis itu nanti jam 1 masuk lagi. Nah, gitu ya. Ada 4 materi sehari? Tak ada nampaknya. Paling 2. Habis itu nak busukan dada pula saya Imam Nawawi. Saya SAG. Saya sarjana apa? Alam gaib. Imam An-Nawawi tidak sarjana, keluaran masjid. Makanya membawa ilmu nikah kembali ke masjid. Luar biasa kaum muslimin. Sampai hari ini ulama yang mumpuni tidak ada yang keluaran semata-mata ya, semata-mata keluaran perkuliahan, tidak. Tapi rata-rata dari mereka yang besar-besar itu produk masjid. Makanya kalian ini sangat bagus sekali menghidupkan masjid ini dengan majelis ilmu. Ya, dengan majelis ilmu. Sebanyak-banyaknya. Karena para ulama kita yang besar-besar itu lahir dari masjid. Subhanallah. Sampai hari ini. Ya, di antara guru-guru kami yang tersebut terkenal di dunia internasional, mereka walaupun bergelar profesor doktor, tetapi ilmu yang asal, yang dasar utama adalah belajar di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi atau masjid-masjid lainnya. Tapi dengan catatan belajar ilmu dari kitab ulama. Tapi kalau belajar dari makalah tentu banyak masalah. Ya. Jadi bukan dari makalah, bukan produk internet, Mbah Google atau Kak Google. Nah, tapi adalah dari kitabnya para ulama. Dan ini insyaallah kita belajar dari kitab Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. InsyaAllah kalau sahih hadis tadi, selesai arba'in kita jadi faqih. Jadi faqih. Mudah-mudahan di akhirat dibangkitkan bersama para nabi. Iya, hadisnya sayang tidak sahih, tapi jangan patah semangat. Karena menghafal hadis, mempelajari hadis, mengamalkan hadis, hadisnya semuanya mutawatir. Hadisnya mutawatir. Cuman fadilat arba'in ini yang tidak sahih. Tapi kalau menghafalkan hadis, alhamdulillah. Naddarallahu imra'an sami'a minna haditsan thumma addahu kama sami' farubba muballaghin aw 'amin sami' aw farubba faqihin ghairu faqih aw farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu ila akhiri hadhil alfaz. Baik kaum muslimin, para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ada yang mau ditanyakan? Hah? Cukup? Cukup untuk apa namanya? Mengenali ini. Ada sini disebut dengan arba'in karena jumlahnya 42 hadis. 42 dan semuanya adalah ahadits qawaid, hadis-hadis yang merupakan kaedah-kaedah umum. Yang di bawahnya akan kita temukan hukum-hukum yang banyak. Ya, hukum-hukum yang banyak. Bahkan di antaranya masuk ke semua bab di antara bab-bab fikih.
di antara bab fikih. Baik, kalau tidak ada pertanyaan tentang mukaddimah, kita lanjut masuk ke hadis yang pertama. Mau keterangan ringkas atau keterangan luas? Hah? Ringkas saja. Woi, tidak bisa 3 majelis. Nah, insyaallah kita coba yang seringkas mungkin. Tapi ringkasnya saya itu tahulah kalian. Nah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita satu. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala al-hadits al-awwal. An Amirul Mu'minin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushairi an-Nisaburi fi sahihayhima allazaini huma asahhul al-kutubi al-musannafah. Ma'asyiral ikhwati wal akhawat yang dirahmati Allah SWT, yang hadir ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. An Amirul Mu'minin. Ini Imam An-Nawawi rahimahullah, di samping makna hadis, beliau juga memilih perawinya. Subhanallah, bertepatan di sini. Yang pertama bergelar Amirul Mukminin, di antara khalifah-khalifah adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Amirul Mukminin. Sebelumnya Abu Bakar bergelar Khalifatu Rasulillah. Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wafat Abu Bakar dan dia istikhlaf, dia wasiatkan untuk menjadi pemimpin setelahnya adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma. Akhirnya bergelar khalifati Rasulillah. Khalifati Rasulillah. Dan mulai semakin panjang. Maka Umar radhiyallahu anhu berijtihad, dan Umar rata-rata diberikan taufik oleh Allah, selalu ijtihadnya sesuai dengan syariat. Berapa banyak wahyu yang turun yang asalnya adalah ijtihad Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Tapi tolong dipahami, tidak seperti yang dipahami oleh orang-orang yang tidak paham, bahwasanya Al-Quran turun mengikuti keinginan kita, mengikuti budaya dan kearifan lokal Arab. Jelas? Karena tidak semua yang diinginkan oleh sahabat lalu diturunkan ayat yang sepakat. Jelas? Dan tidak semua budaya Arab ditetapkan sebagai bagian dari syariat. Oleh sebab itu adalah kekeliruan besar dan kesesatan nyata ketika menjadikan Al-Quran dan hadis tunduk pada kebudayaan. Atau dengan kata lain, Islam adalah produk budaya. Sebab Nabi SAW diperangi di awal dakwah karena bertentangan dengan kearifan lokal yang ada di masyarakat jahiliyah. Makanya hari ini dakwah pun pasti ditentang bila tidak sesuai dengan kebiasaan lokal masyarakat
Yang sebut jahiliyah, marah orang. Masyarakat yang tidak berilmu. Sehingga penentangan pun terjadi sama dengan zaman dulu. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah, hari ini banyak orang menentang dakwah yang kembali kepada sunnah Nabi SAW dengan alasan tidak sesuai dengan kearifan lokal, kebiasaan nenek moyang. Itu juga yang dulu menjadi alasan bagi Abu Jahal dan kawan-kawan menolak dakwah Nabi alaihissalatu wassalam. Aja'alal alihata ilahan wahidah. Dia nak menjadikan Tuhan yang banyak menjadi satu saja. Dalam hitungan mereka banyak aja tidak cukup, apalagi satu. Mereka tidak merasa pede berdoa hanya langsung kepada Allah, tapi harus melalui perantara orang-orang yang mereka anggap sebagai wali, lalu dibuatkan replikanya, patung-patungnya, yang tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral ikhwan dirahmati Allah. Jadi turunnya ayat dan datangnya hadis bukan menyetujui semua kebiasaan jahiliyah atau budaya Arab pada waktu itu. Antum lihat, orang Arab dulu di antara kebiasaannya adalah apa di antara kebiasaannya? Membunuh anak perempuan yang lahir, dikubur hidup-hidup. Apakah Nabi menyetujui? Tidak. Berarti Nabi nak berubah budaya atau melestarikan budaya? Merubah. Yang dirubah adalah yang menyimpang. Sebagaimana hari ini seluruh budaya menyimpang, ya harus dibetulkan. Dan seluruh budaya yang lurus harus digiatkan. Sebab berapa banyak budaya yang aslinya bukan budaya kita, tetapi seperti kata Pak Tenas Effendi, seperti adat itu ada terbagi 3. Ada kalian pelajari, ada adat istiadat, itu asli. Ada adat yang diadatkan, suatu kebiasaan baik orang lain lalu kita adopsi menjadi adat istiadat kita. Kemudian ada adat yang teradatkan, sebenarnya bukan adat, tetapi karena banyak yang melakukan tidak sanggup lagi untuk dibendung sehingga menjadi seolah-olah menjadi budaya kita, padahal bukan budaya kita. Jelas? Demikian juga yang terjadi dengan seluruh bangsa, termasuk orang Arab di masa jahiliyah. Mereka banyak meniru orang lain yang mereka tidak berilmu menerimanya, padahal bertentangan dengan sebenarnya kearifan lokal yang ada. Ma'asyarul ikhwah yang dirahmati Allah. Orang Arab jahiliyah, kaum wanita tidak mewarisi, sah? Itu tradisinya. Apakah ini diteruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Akhirnya wanita diberikan hak mewarisi. Kalau sebelumnya menjadi bagian dari warisan. Saya, andainya ayah saya punya istri 5, di masa jahiliyah kan boleh 5. Boleh 10. Sah? Ini tradisi jahiliyah. Istri tidak ada batasnya. Lalu Nabi rubah. Bukan Nabi, Allah perintahkan ke Nabi untuk merubahnya. Bahwa menikah hanya boleh 4 per 1. Tapi di sini 1 cuma boleh 4. Itu kalau sanggup. 1 aja kalian belum sanggup, bilang 4 pula. Nah, tidak ada cerita tuh. Apalagi kalau sudah jadi PNS ini, harus izin istri pertama. Mana ada keluar izinnya? Makanya siapa yang jadi presiden nanti cabut PP nomor 10 itu ya. Itu udah basi tuh. Orde baru kok dipertahankan juga. Ya, PP nomor 10, ingat-ingat itu. Sama dengan juga PP nomor 50 tentang tender. Itu juga harus dirubah, diperbarui lagi. Karena mesti tidak selesai gara-gara PP juga ini. Gara-gara PP 50 juga itu. Allah musta'an. Ya. Karena memang banyak. Nantilah urusan itu. Sekarang yang jelas, Umar bin Khattab radhiyallahu adalah yang pertama bergerak Amirul Mukminin. So kalau tidak nanti datang Utsman Amir khalifati Rasulillah.
Datang Ali nanti khalifati Rasulullah. Akhirnya dengan gelar ini, akhirnya seluruh khulafa setelahnya bergelar Amirul Mukminin, sehingga sama dan maknanya juga sama. Ma'asyiral kiram yang rahmati Allah. Abi Hafsin Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dia mendengar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Amalan-amalan itu hanya dengan niat-niatnya. Hanya dengan niat-niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya, barang siapa yang hijrahnya kepada dunia, yusibuha, yang ingin dia dapatkan, aw imra'atin yankihuha, atau karena seorang wanita yang hendak dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia karenanya hijrah ke situ. Kalau karena dunia, dia dapat dunia. Kalau karena wanita, dia dapat wanita. Hadis ini, kata Imam Nawawi, rawahu imamal muhaddisin, dua imam ulama hadis, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari al-Jawfi. Yang kedua, Imam Abu Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushairi an-Nisaburi, di dalam dua kitab yang mendapat predikat Ashahul Kutubil Musannafah, kitab yang paling sahih yang ditulis oleh umat manusia. Berarti keluar Al-Quran. Al-Quran itu adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, bukan karya manusia, tapi adalah murni kalamullah dan sifatnya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, hadis ini dengan lafaz ini, hadis ini dengan lafaz innamal a'malu binniyat, tidak diriwayatkan oleh seorang sahabat pun kecuali Umar ibn al-Khattab. Kecuali Umar bin Khattab. Tapi dengan lafaz yang lain, banyak sahabat yang meriwayatkan hadis tentang niat. Kemudian tidak ada yang meriwayatkan dari Umar kecuali Alqamah ibn Waqqas al-Laitsi. Dan tidak ada yang meriwayatkan dari Alqamah kecuali Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi. Dan tidak ada yang meriwayatkan dari Muhammad Ibrahim kecuali Yahya ibn Ma'ali. Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. Berarti hadis ini masuk dari jenis hadis gharib. Hadis gharib, wa qul gharibun ma rawa rawin faqad. Katakan hadis gharib adalah perawinya dalam skala tingkatan satu orang. Di tingkat sahabat hanya Umar, di tingkat tabi'in hanya Alqamah, di tingkat tabi'in lagi di bawahnya Muhammad bin Ibrahim, di tingkat tabi'in di bawahnya lagi Yahya ibn Sa'id. Berarti tiga tabi'in masing-masing meriwayatkan meriwayatkan dari tabi'in yaitu Yahya ibn Sa'id Al-Ansari tabi'i, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi tabi'i, Alqamah ibn Waqqas al-Laitsi tabi'i. Jadi tabi'in meriwayatkan dari tabi'in. Dan dari Yahya ibn Sa'id Al-Ansari
diriwayatkan oleh ratusan orang. Ada yang mengatakan sampai 700 orang rawi. Meriwayatkan dari Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Berarti banyak muridnya. Padahal orang waktu itu tidak sebanyak kita hari ini. Karena penuntut ilmu hari itu ramai. Kalau kita pemain yang ramai. Makanya orang sekarang lebih menghargai kaki daripada menghargai kepala. Ya. Sekali tendang gol 1 miliar. Itu untuk ukuran Indonesia. Tapi kalau juara hafalan Quran tingkat nasional, tidak ada bonus. Berarti kaki lebih berharga dari kepala. Sah? Naam. Orang juara menyanyi, Masya Allah dapat ini bonus besar. Tapi orang juara Olimpiade ilmu, kadang-kadang juara hadiahnya dipotong pajak pula. Allah Ustaz. Jadi kita hidup di zaman di mana kaki lebih dihargai dari kepala. Maka oleh sebab itu banyak orang hari ini otaknya kan itu yang bilang otak itu mana? Ya, kan khilaf para ulama tu ya, para ahli. Ada yang bilang di kepala, ada yang bilang di dada, ada yang bilang di dengkul. Jadi kayaknya kita di zaman di mana otak yang di dengkul lebih dihargai daripada otak yang di kepala. Makanya penuntut ilmu hari ini sedikit. Pemainnya banyak. Kalau di UIN gimana kira-kira? Mana yang banyak? Yang turun ke lapangan olahraga atau yang duduk di Masjid Al-Jami'ah? Gimana? Baik, kaum muslimin dan muslimat. Jadi oleh itu ikhwani akhwati fillah, wajarlah dari Yahya bin Sa'id al-Ansari diriwayatkan oleh lebih dari 700 orang. Tapi Imam Ibn Hajar rahimahullah mengatakan saya sudah menghitung dan mengikuti tidak sampai seperti yang disebutkan itu. Beliau menyebutkan hanya sekitar 200 orang. 200 pun dah banyak. Diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id al-Ansari lebih kurang 200 orang. Ma'asyarul kiram rahmati Allah. Nah, hadis ini walaupun gharib tapi muttafaqun ala sihhatihi. Disepakati sahihnya. Berarti tidak semua hadis gharib dihukum dhaif. Walaupun gharib menjadi gharib itu menjadi salah satu dari yang dicurigai tidak sahih. Tetapi ada hadis yang gharib tapi tetap sahih, di antaranya adalah hadis ini. Bahkan fi a'la maratibus sihhah, di puncak klasifikasi hadis sahih. Tentuan di usul hadis belajar tentang maratibul hadis sahih. Nah, siapa yang masih ingat? Kayaknya semua masih lupa. Maratibul hadis sahih. Yang tahu coba angkat tangan. Baik. Maratibul hadis sahih mattafaqa alaihi, yang tertinggi. Mattafaqa alaihi al-Bukhari wa Muslim. Yang disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini disepakati. Di bawahnya man farada bihil Bukhari, hanya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Di bawahnya man farada bihil Muslim, yang diriwayatkan hanya oleh Imam Muslim. Yang keempat, masahha ala syartihima, sahih mengikut syarat keduanya. Tidak masuk dalam sahih dalam kitabnya, tapi syarat sahihnya terpenuhi. Yang kelima, ala syartil Bukhari. Yang keenam, sahih menurut syarat Muslim. Yang ketujuh, sahih menurut syarat selain keduanya. Berarti syarat penerimaan hadis sahih menurut Imam Al-Bukhari
di atas rata-rata syarat imam-imam yang lain. Maka berhaklah kitabnya mendapat gelar Ashahul Kutub ba'da kitabillah. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Kalau ada yang bertanya, ma huwa asahhu kitabin ba'dal Quran? Apa kitab yang paling sahih setelah Al-Quran? Adalah Sahih Bukhari kemudian Muslim. Sahih Bukhari kemudian Muslim. Dan subhanallah, dia sampai hari ini belum ada yang bisa menandingi syaratnya Imam Al-Bukhari dan Muslim. Tapi kalau yang mengkritisi banyak. Cuman yang tukang kritik ini azab dikritik sama yang yang lain. Nah, ya, azab dikritik sama yang lain, apalagi yang bukan ahli di hadis. Ya. Hanya search di Google hadis-hadis yang dikritisi dalam Sahih Bukhari, lalu di copy, lalu di paste, lalu jadi produk plagiasi. Nah, Allah musta'an. Baik, ini poin pertama. Hadis ini hadis gharib sahih. Gharib sahih. Yang kedua, tidak diriwayatkan kecuali oleh Umar. Padahal hadis ini hadis yang urgen. Itu tandanya bahwasanya satu, tidak mesti semua yang mendengarkan meriwayatkan. Semua yang mendengarkan meriwayatkan, tetapi tidak mungkin tidak diriwayatkan. Tidak mungkin tidak diriwayatkan. Yang kedua, bahwasanya kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, tidak satu pun ulama yang ahli di bidang hadis atau di bidang as-sunnah menguasai seluruh hadis dan seluruh sunnah. Beliau bertemu dengan orang sekelas Imam Malik. Beliaulah gunungnya ilmu di masa itu, baik fikih maupun hadis. Bertemu dengan Imam Ahmad yang tadi kita katakan hafal 1000 hadis. 1000 hadis. Ya. Tetapi Imam Syafi'i katakan, saya tidak bertemu dengan seorang pun la a'lamu ahadan min ahlil ilmi bis sunan yuhithu bi jami'is sunan. Saya tidak mengenal ada seorang pun yang alim tentang sunnah-sunnah yang menguasai seluruh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bukan aib, itulah kelebihan. Karena kalau dia menguasai seluruh sunnah, berarti kita wajib taklid buta kepadanya. Karena dia maksum seperti Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi karena tidak satu pun menguasai seluruh sunnah, maka tidak halal taklid buta kalau kita punya ilmu kepada seorang pun. Jelas? Jadi tidak ada kewajiban untuk mengikuti satu orang saja atau satu mazhab saja. Bukan berarti tidak boleh, tetapi tidak wajib. Paham? Karena sahabat saja ada yang tahu sebagian hadis, tidak tahu sebagian hadis yang lain. Seperti Umar dalam hal ini meriwayatkan, hanya dia meriwayatkan hadis ini dari Nabi alaihi salatu wassalam dengan lafaz innamal a'malu binniyat. Kayaknya sampai di sini dululah. Beransur-ansur. Ya, kata baru mulai ini, tidak boleh terlalu lama. Nanti kalian capek, besok tidak mau hadir lagi apa sebab ustaz tu kalau ngaji lama gitu. Nah, itulah. Jadi saya tidak mau nanti ada kesan itu. Cukup segini aja dulu. Ya, baru sampai pada 2 poin tadi ya. Apa tadi? Hadis ini hadis gharibun sahih. Bahwa tidak mesti hadis gharib itu tidak sahih. Bahkan dia di puncak hadis sahih, yang paling sahih. Taib. Yang kedua, tidak mesti semua sahabat meriwayatkan satu hadis. Bukan mereka enggak tahu. Mustahil mereka enggak tahu bahwa hadis atau niat itu wajib bagi setiap amalan. Karena dia syarat sah. Dan buktinya sahabat amalannya dinilai sah. Siapa yang nilai?
Hah? Ini panjang lagi, jadi itu nanti dibuka. Nah, dinilai oleh Allah sendiri yang mengetahui yang tersembunyi dan yang rahasia dan yang lebih tersembunyi. Sah? Allah yang berikan mereka cap radhiyallahu anhum wa radu'an. Tak mungkin dapat cap ridha kecuali amalannya diterima, dan amal tak diterima kecuali dengan niat seperti yang akan kita bahas insyaallah taala pekan setelah pekan depan. Tengok dulu lah, tengok dulu. Hari pekan depan tu Kamis tanggal 15. Sah? Doakan saya dapat tiket pagi. Kalau saya dapat tiket jam 6, berarti sampai di sini jam 9, insyaallah kita ngaji. Tapi rencananya saya besoknya lagi. Itu yang payahnya. Sekarang sedang itu yang termasuk bikin lambat tadi juga, sedang dihubungi oleh pihak penyelenggara. Mereka mintanya saya pas sampai Jakarta, pesawat terakhir ke Riau sudah berangkat. Berarti besoknya lagi. Kalau saya bilang majukan aja, majukan saja. Kalau tidak ya apa boleh buat. Semoga bisa dimajukan. Kalau soal duit kan kalian banyak duit, bisa saya minta bantuannya nanti, aman. Ya, kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT. Yalah, nanti kita lihat, kita saling ini aja nanti, saling berkomunikasi ya Ustaz ya. Nah, kalau Ustaz dah sampai siang ke sini, insyaallah sorenya kita, ya. Saya tidak semanhat dengan kawan saya kalau sudah musafir jauh tuh istirahatnya 3 hari 3 malam. Kalau saya insyaallah cukup 30 menit istirahat, insyaallah sudah segar kembali. Bismillah. Tapi dengan catatan makan tak boleh kurang. Nah, ya, tidur boleh tapi makan tak boleh. Nah. Ya. Jelas? Jadi kalau kalian jadi panitia nanti siapkan makannya. Ini dah ada makan. Enggak. Saya bergurau saja. Nah. Baik. Tidak usah kita lanjutkan ya. Kalau kita lanjut nanti sampai jam 6 kajian di sana tak jadi. Ya, yang kedua tadilah kalian nanti akhirnya losi. Tahu losi? Ya, tak mau lagi datang. Apa sebab? Ustaz tu ngaji lama sekali, panjang sekali. Ya kan? Yang kedua, ambil 2 poin ini dulu, mudah dihafalkan, besok kita tambah lagi dengan yang lain. Ini kalau sudah masuk ke bab hukum nanti, apalagi di antara kalian mungkin ada yang tidak siap mendengarkan sebagian yang akan saya sampaikan. Hah? Nah, makanya perlu penyegaran dulu, jangan langsung nanti Pak. Jelas? Ada hal-hal yang nanti mungkin berkaitan dengan ini antum tak terbiasa. Mungkin kalau saya langsung hari ini, woi, bisa-bisa besok tidak ngaji lagi. Pokoknya awak disinggung Ustaz katanya. Banyak orang, istilah orang-orang tua-tua dulu, bahasa singgung belek kita dibuatnya. Tuh belek tahu, kaleng kerupuk. Kaleng untuk nyimpan kerupuk itu belek namanya. Orang tua-tua dulu pakai belek itu, pakai kaleng itu untuk nyimpan makanan. Kalau tersinggung bunyi dia. Makanya diibaratkan kalau Ustaz ngaji bikin orang tersinggung belek. Maka saya bilang sama orang tua kampung tuh, besok kalau ngaji jangan bawa belek supaya tidak tersinggung. Ngaji itu bawa hati yang bersih, niat yang ikhlas, tulus, insyaallah tak ada yang tersinggung. Terima kasih, sudah mohon maaf ya, kita berpisah untuk sementara waktu. Jangan risau, aku akan segera kembali. Nah, terima kasih. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.